Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang interior rumah dari drum dan ban bekas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nailisa Ada, NEM 043. Yang kedua, Trinindarti, NEM 116. Yang ketiga, Vina Ayuningrum, NEM 179. Yang keempat, Fatihah Wafirotur Rohmah, NEM 272. Yang kelima, Inneke Betania Wijayanti, NEM 450. Latar belakang kami memilih usaha ini karena di zaman modern seperti sekarang, ban bekas dan drum bekas oli atau lebih dikenal dengan tangki merupakan salah satu barang yang jarang dipakai kembali atau didaur ulang. Drum besi bekas oli yang biasanya hanya dijual mentahan dengan kisaran harga 120 dan juga ban bekas yang dijual dengan harga kisaran 50 ribuan saja. Kami ingin membuat inovasi baru, yaitu mengubah drum bekas dan ban bekas menjadi furnitur yang memiliki nilai ekonomis. Drum bekas yang memiliki tekstur kuat dan awet menjadi salah satu alasan kami memilih drum bekas oli tersebut sebagai bahan pembuatan furnitur. Hal ini menjadi dasar ide untuk bisa memanfaatkan kembali drum bekas dan ban bekas menjadi produk furnitur yang memiliki nilai jual tinggi. Aspek pasar dan pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi, usaha ini lebih memiliki prospek yang besar dalam pasar untuk lebih dikembangkan. Hal ini dikarenakan dapat memanfaatkan drum dan ban bekas menjadi furnitur yang unik dan memiliki nilai jual tinggi. Segmentasi pasarnya meliputi masyarakat luas, bahkan dapat sampai ke luar negeri. Targeting, yang menjadi target pasar kami adalah orang-orang yang menyukai furnitur unik dan juga para pebisnis, misalnya mempunyai tempat kopi atau kafe. Yang ketiga, positioning. Pemasaran kami melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga melalui Shopee dan Bukalapak, ataupun sistem pelayanan melalui pemesanan terlebih dahulu, atau barang tidak ready, pengerjaan barang maksimal 3 minggu. Marketing mix. Yang pertama, produk. Produk dari bahan bekas drum oli dan ban bekas yang kita pilih, salah satu alasannya adalah memiliki tekstur yang kokoh atau kuat dan dapat dijamin keawetannya. Kami mengubah drum bekas oli dan ban bekas tersebut menjadi furnitur, misalnya kursi dan meja, dengan bentuk yang unik dan berbeda dari bentuk kursi-kursi kayu lainnya. Price. Harga dari sofa drum bekas yang terbuat dari drum bekas oli tersebut kita jual dengan harga 400.000 per unitnya, sedangkan harga meja ban bekas 600.000 per unitnya. Place. Kami memanfaatkan sosial media untuk menawarkan produk kami, yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga lewat penjualan online, Shopee, Bukalapak. Promotion. Kami mempromosikan lewat sosial media dengan memperluas iklan, poster, pamflet di Instagram, WhatsApp, Facebook. Dan kami juga membuat selebaran pamflet di jalan raya agar lebih banyak orang yang mengetahui. Permintaan dan penawaran. Perkembangan permintaan interior saat ini meningkat, apalagi dengan bentuk yang unik, tidak dari kayu. Apalagi sekarang banyak tempat ngopi atau kafe yang lagi tren dan banyak diminati anak muda. Desain kafe yang unik akan menarik pelanggan. Apalagi kebanyakan seseorang pergi ke kafe tidak lupa untuk berfoto-foto mengabadikan momen. Penawaran. Perkembangan penawaran di sektor industri barang bekas pada saat ini memang relatif masih biasa-biasa saja. Hal tersebut disebabkan karena sektor industri ini tersebut belum dikembangkan. Oleh karena itu, agar usaha industri barang bekas menjadi lebih berkembang, maka perlu peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Gambaran umum dan rencana usaha. Konsep dan gambaran produk. Yang pertama, jenis interior rumah dari drum dan ban bekas. Nama produknya Druban Interior, juga bisa disebut drum dan ban bekas. Karakteristik. Produk interior ini terbuat dari drum dan ban bekas yang didesain menarik dan modern. Selain itu, bahan bekas yang kami gunakan dapat mengurangi sampah dan aman untuk lingkungan sekitar.
Keunggulan produk ini, bentuk yang modern dan minimalis sehingga cocok untuk digunakan sebagai interior rumah, menggunakan bahan bekas yang mudah ditemukan serta menambah keindahan rumah. Harga jual produk. Produk kami jual dengan harga sofa drum bekas, kami jual dengan harga 400.000 per unit. Meja dan bekas kami jual dengan harga 600.000 per unit. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, pada dasarnya menilai para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Sebagian besar orang Indonesia menganggap drum bekas dan ban bekas sebagai suatu benda yang tidak memiliki nilai fungsi. Perabot yang digunakan didasarkan dari kebutuhan masyarakat saat ini dan memiliki nilai estetis untuk 1 tahun ke depan. Pada keberlanjutan usaha ini, yang memerlukan perabot memiliki fungsi yang banyak dan memiliki harga yang cukup terjangkau. Drum bekas dan ban bekas menjadi masalah seiring minimnya upaya pengelolaan dan pemanfaatan. Padahal dengan sentuhan tangan-tangan kreatif, benda-benda yang tak berguna bisa kembali dimanfaatkan. Tak sekedar daur ulang, tapi juga punya nilai keindahan. Aspek lingkungan, melihat banyaknya barang-barang bekas di lingkungan sekitar yang tidak dimanfaatkan dengan baik, tentunya sangat mengganggu lingkungan kita di masa depan. Dengan adanya usaha seperti ini dapat mengurangi adanya pencemaran lingkungan dan memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai dapat dimanfaatkan atau diubah menjadi suatu produk dengan nilai jual tinggi. Dalam hal ini, drum dan ban bekas menjadi salah satu pilihan yang dapat kita ubah menjadi suatu produk interior rumah dengan model terkini. Metode pelaksanaan. Produk yang kami buat ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu penggunaan bahan dasar drum bekas dan ban bekas sebagai bahan dasar produknya. Kami memproduksi drum untuk dijadikan sofa dan ban bekas untuk kami ubah menjadi meja. Interior rumah dari bahan bekas yang akan berdampak baik untuk lingkungan. Produksi ini berlokasi di Jepara karena terdapatnya kemudahan dalam mendapatkan bahan dasar serta aspek penunjang lainnya. Tahap pengemasan. Produk dikemas menggunakan kardus bekas atau karton. Setelah itu, kami memisahkan bagian-bagian yang dapat dilepas. Memisahkan barang-barang kecil seperti baut dan sekrup dalam plastik tujuannya untuk menghindari kehilangan serta memudahkan saat proses pengemasan. Tahap pemasaran. Proses pemasaran dan pendistribusian produk memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, dan juga berbagai marketplace yang sudah tersedia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Tahap pemasaran. Pada tahap ini kami melakukan evaluasi untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha kami berjalan. Evaluasi itu sendiri meliputi beberapa aspek diantaranya dalam hal penyediaan bahan, pelaksanaan produksi, pelaksanaan pemasaran, pelaksanaan manajemen program yang dijalankan. Jadwal kegiatan. Nomor 1, jenis kegiatan persiapan alat pada bulan pertama, penanggung jawab Naili Sadah. Kedua, persiapan tempat atau lokasi, bulan pertama, penanggung jawab Triwindarti. Ketiga, tahap produksi, bulan kedua dan ketiga, penanggung jawab Vina Ayuningrum. Keempat, tahap promosi dan pemasaran, bulan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, penanggung jawab Fatika Wafirotur. Kelima, evaluasi. Pada bulan kelima, penanggung jawab Inneke Fitania. Aspek manajemen. Aspek budaya. Budaya organisasi yang kuat atau strong culture, serupa dengan kuatnya sebuah keluarga. Kekuatan tersebut bersumber dari dalam dan dibangun oleh pimpinan secara individual, bukan oleh konsultan atau Hikman dan Siva tahun 1989. Maka dari itu, di usaha kami menggunakan prinsip budaya organisasi kekeluargaan, disiplin, semangat kerja, dan kreatif. Dengan begitu, dorongan untuk para anggota dalam menciptakan atau mengembangkan ide-ide dan kreativitasnya, serta pemikiran inovasinya, demi kemajuan sebuah usaha yang kami dirikan. Logo usaha atau nama Druban. Druban adalah kepanjangan dari sofa, ban bekas, dan meja ban bekas, yang bermakna bahwa usaha yang kami didirikan membuat produk yang berupa sofa terbuat dari drum bekas. Sedangkan untuk meja dari ban bekas yang dimana kami mengubah barang bekas menjadi produk yang baik, unik, dan nyaman. Tahap manajemen.
Planning. Druban sudah terlebih dahulu untuk memikirkan dan memutuskan beberapa tujuan usaha. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi apa saja yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan usaha. Lalu menganalisis peluang dan juga ancaman usaha. Organizing. Druban memberikan beberapa kewajiban dan wewenang serta mengkoordinir para sumber daya manusia yang ada, yaitu memberikan tugas dan menentukan jabatan. Actuating. Pimpinan Druban juga berperan dalam mengarahkan, directing, mempengaruhi, influencing, dan memotivasi atau motivating seluruh anggota perusahaan dalam bentuk komunikasi. Sedangkan untuk para karyawan hanya diharuskan bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan. Fungsi serta peran dan kompetensi masing-masing untuk mencapai tujuan perusahaan. Controlling. Selain sebagai pengawas, pimpinan Druban juga melakukan pengendalian SDM yang berkewajiban menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai para anggota, dan membandingkan setiap poinnya, serta melakukan perbaikan jika terdapat adanya penyimpangan yang bertujuan untuk mengukur apakah kegiatan perusahaan telah sesuai rencana. Aspek yuridis. Dalam pembuatan usaha ini, kami sudah melakukan perizinan sebelumnya dari pihak terkait yang berada di wilayah kami, seperti Kepala Desa, RW, dan RT. Karena usaha kami yang masih tergolong kecil dan baru pemula, dan lokasinya yang berada di pemukiman masyarakat setempat, perizinan ini dimaksudkan agar usaha yang kami dirikan ini memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha, serta tidak terjadinya kesalahpahaman masyarakat yang berada di sekitar tempat produksi, dan untuk dijaga-jaga mencegah timbulnya kerusuhan di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.